Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Mari kita buka dengan melafazkan Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita akan mempelajari tentang ayo membayar zakat. Yang kita akan pelajari pada hari ini adalah pengertian zakat, macam-macam zakat, orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah zakat. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, mari kita akan masuk pada materi. Nah, anak-anak, zakat termasuk pada rukun Islam. Nah, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat saum atau puasa, yang kelima haji. Nah, anak-anakku, zakat termasuk pada rukun Islam yang ketiga. Nah, kita masuk pada pengertian zakat. Zakat menurut bahasa yaitu membersihkan tubuh suci berkah. Menurut istilah, itu mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai batas tertentu kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, ini adalah pengertian zakat menurut bahasa dan istilah. Nah, hukum zakat adalah wajib. Hukum zakat adalah wajib sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, yakni dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, kalau melihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ini berarti hukum zakat adalah wajib. Nah, mari kita ke macam-macam zakat. Zakat itu terbagi atas 2. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Nah, zakat fitrah ini pengertiannya adalah 1. Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Jadi pengertiannya adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Jadi hukum zakat itu adalah hukumnya wajib. Yang kedua, mengeluarkan beras atau makanan pokok hanya sebesar 2,5 kilogram atau 3,5 liter setiap orang. Nah, waktunya mulai 1 Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Jadi untuk mengeluarkan zakat ini ada ketentuannya, yakni dilaksanakan pada bulan Ramadan mulai dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Yang keempat adalah dikeluarkan agar orang yang tidak mampu dapat bergembira pada hari raya. Ini ada 4 pengertian dari zakat fitrah. Nah, itu syarat wajib zakat fitrah adalah 1.
satu, beragama Islam, laki-laki dan perempuan sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia. Jadi zakat fitrah ini anak-anak berlaku dari masih bayi sampai pada usia lanjut, itu zakat fitrah. Nah, yang kedua adalah memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka. Jadi kalau untuk anak-anak dan bayi itu masih di tanggungan orang tua. Yang kemudian yang ketiga adalah orang tua masih hidup sampai akhir Ramadan. Jadi orang tua atau siapapun yang hidup atau lahir di bulan Ramadan itu wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, yang kedua adalah zakat mal. Pengertian zakat mal. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, zakat mal ini pengertiannya adalah yang pertama, mengeluarkan sebagian harta kekayaan tertentu yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Jumlah batasan minimal kepemilikan harta tertentu dalam 1 tahun. Nah, nisab itu artinya mencapai batas. Jadi ini adalah jenis-jenis harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Yang pertama adalah emas, yang kedua adalah perak, ketiga adalah uang simpanan, perdagangan, penghasilan bekerja, pertanian, palawija, kambing, sapi, kerbau, atau temuan emas. Nah, emas itu nisabnya 85 gram waktu 1 tahun. Kadar zakat 2,5%. Jadi emas itu kalau sudah mencapai 85 gram dalam 1 tahun harus wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Anak-anakku ya. Kemudian perak jika sudah mencapai nisab 595 gram dalam 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kemudian untuk uang simpanan, misalnya orang tua kamu atau kita semua menyimpan uang, misalnya dalam 1 tahun itu setara dengan emas 85 gram dalam 1 tahun, maka wajib juga dikeluarkan 2,5% dari harta dari uang yang disimpan dari seharga senilai atau setara 85 gram emas. Nah, itu anak-anakku yang soleh dan soleha ya. Nah, untuk mengeluarkan sebagian harta kekayaan tertentu yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab jumlah itu tadi takaran-takarannya. Yang kedua adalah dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki. Nah, ini pengertian dari zakat mal atau zakat harta. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, syarat wajib zakat mal adalah yang satu, memiliki harta adalah orang Islam. Pemilik harta itu adalah orang Islam. Jadi kalau orang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan untuk membayar zakat harta. Yang kedua adalah pemilik harta telah balik dan berakal, tidak gila. Artinya dia sudah dewasa, dia tidak gila, wajib mengeluarkan zakatnya. Yang ketiga adalah harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakat, seperti emas tadi, perak, uang simpanan, itu dari pertanian, peternakan, nah itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau harta-harta yang lain itu tidak dapat dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang keempat adalah harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Jadi
apabila harta tersebut sudah mencapai 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Misalnya pertanian, dari beras palawija dihitung dari 1 tahun itu apabila dia sudah mencapai nisab 653 kg gabah, maka wajib dikeluarkan 5,2%. Nah, anak-anak, yang kelima adalah harga tersebut milik sendiri. Jadi harta tersebut itu bukan milik orang lain, anak-anakku yang soleh. Harta tersebut itu adalah milik sendiri, bukan milik orang lain. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, orang yang berhak menerima zakat atau yang disebut dengan mustahik. Nah, ini orang-orang penerima zakat, baik dia zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, penerima zakat ini ada sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat At-Taubah, yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, dan mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah kepadanya. Nah, itu sesuai dengan Quran surat At-Taubah, maka sudah diatur orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Yang pertama adalah fakir. Nah, fakir ini adalah orang yang tidak punya tenaga, pekerjaan, dan harta. Itu fakir. Yang kedua adalah miskin. Nah, pengertian dari miskin ini adalah tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dia punya pekerjaan tetapi dia tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya. Yang ketiga adalah pengurus zakat yang disebut dengan amilin, orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat adalah mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam, itu berhak menerima zakat fitrah. Nah, mu'alaf ini adalah orang yang berhak menerima zakat fitrah, anak-anakku yang soleha. Yang kelima adalah budak atau hamba sahaya. Kalau dulu itu masih ada perbudakan, sehingga budak itu termasuk 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang keenam adalah orang yang berhutang atau garimin yang tidak mampu membayar hutangnya. Nah, hutang untuk kepentingan bukan maksiat atau kebutuhan penting sehari-hari itu adalah hutang yang bisa dibayarkan, atau bisa berhak menerima zakat. Yang ketujuh adalah orang yang berjuang di jalan Allah atau yang dinamakan dengan fisabilillah. Fisabilillah ini, anak-anakku yang soleha, adalah orang yang berjuang di jalan Allah, misalnya pada waktu itu berperang untuk mempertahankan agama, itu berhak menerima zakat. Dan yang kedelapan adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Artinya orang yang sedang dalam perjalanan ini orang yang sedang menjalankan syariat Islam atau sedang berdakwah. Nah, ini yang disebut dengan perjalanan orang yang sedang berdakwah di jalan Allah, itu berhak menerima zakat fitrah. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, kita masuk pada hikmah zakat. Tadi sudah ada 8 golongan penerima zakat. Sekarang kita masuk pada hikmah zakat. Hikmah zakat yang pertama adalah membersihkan harta dan jiwa
pembayar zakat dari sifat kikir, tamak atau rakus. Nah, ini hikmahnya untuk supaya kita bisa membayar zakat, yakni membersihkan harta dan jiwa dari sifat tamak dan rakus. Yang kedua adalah membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Itu ya hikmahnya anak-anakku. Hikmah yang ketiga adalah mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Jadi hikmah membayar zakat itu mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Kita tidak boleh menutup mata dengan keadaan di lingkungan, misalnya ada di lingkungan misalnya yang punya kekurangan, kita harus bantu. Kemudian keempat adalah mendorong manusia untuk bersifat jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Nah, jadi bersikap jujur dulu dari diri sendiri, bertanggung jawab dengan cara kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, jadi harta kita itu harus jujur kita menyampaikan. Kalau misalnya dalam 1 tahun kita mendapatkan harta sekian, ya harus kita keluarkan 2,5% dari harta itu. Jadi kita harus jujur. Tidak bisa kita menyampaikan kita mendapatkan yang sebenarnya sudah mencapai hisab, namun disampaikan kepada orang lain tidak mencapai hisab. Tapi sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi Allah itu Maha mengetahui. Allah tahu bahwa dia ini punya harta yang sekian, karena pemberi harta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, itulah pelajaran kita, yakni mengenai zakat. Yang pertama kita sudah pelajari tadi tentang pengertian zakat, macam-macam zakat, orang yang berhak menerima zakat, kemudian hikmah menerima zakat. Anak-anakku sudah mengetahuinya tadi karena kita sudah pelajari. Nah, untuk pelajaran hari ini anak-anakku, kita cukupkan sampai di sini karena waktu dan adik-adik sudah bisa mengerti apa yang disampaikan tadi. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.